Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Resdi Nua dari jurusan Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Akuntansi semester 5 di Universitas Negeri Manado. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang segmentasi pasar dan minat beli pada mata kuliah Manajemen Pemasaran oleh Dr. Alan Manengko, Magister Manajemen. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa menambah wawasan bagi kita semua. Selamat menonton. Kita masuk pada materi yang pertama tentang pengertian segmentasi pasar. Segmentasi dalam pemasaran produk adalah pemetaan konsumen yang memiliki karakteristik, daya beli, kebutuhan yang berbeda-beda di dalam situasi market tertentu. Secara otomatis, konsumen ini akan menargetkan pembelian produk sesuai strategi pemasaran yang dianutnya. Biasanya, segmentasi pemasaran dijadikan strategi perusahaan untuk mencari target konsumen yang tepat. Karena jika pemetaan ini sudah dikuasai, perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa yang memang dibutuhkan. Yang kedua adalah tujuan segmentasi pasar. Tujuan dari segmentasi pasar adalah yang pertama, segmentasi bertujuan untuk membuat fokus produsen dalam memasarkan produk kepada konsumen yang dipilih. Yang kedua, segmentasi memberikan gambaran lebih jelas kepada produsen untuk melihat persaingan produk maupun konsumen dengan kompetitor. Yang ketiga, segmentasi memudahkan produsen untuk menerapkan strategi pemasaran yang lebih jelas dan juga teratur. Yang keempat, segmentasi bisa menjadi kunci untuk memenangkan persaingan dengan cara-cara yang unik dan kreatif. Yang ketiga adalah syarat segmentasi pasar. Syarat segmentasi yang efektif yaitu yang pertama, segmentasi dapat diukur. Ukuran daya beli dan profil pasar harus dapat diukur dengan tingkat tertentu. Yang kedua, segmentasi dapat dijangkau. Segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang ketiga, segmentasi cukup besar. Segmentasi pasar cukup besar atau cukup memberi laba yang dapat dilayani. Yang keempat, segmentasi dapat dibedakan. Yang berarti segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Yang kelima, segmentasi dapat dilaksanakan atau segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan. Yang keempat adalah manfaat segmentasi pasar. Manfaat segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah strategi pemasaran yang bagus karena di dalamnya ada beberapa manfaat yang menguntungkan bagi perusahaan. Yaitu yang pertama, gagasan pemasaran lebih jelas. Sebelum mensuplai barang, perusahaan sudah mengantongi data konsumen yang akan membeli produk. Data-data ini tidak hanya terkait dengan karakteristik dan juga kebutuhan konsumen saja, tapi juga kemampuan daya beli dari masyarakat. Yang kedua adalah lebih mudah mengatur produk. Dengan adanya segmentasi pasar, bisa dipastikan pengaturan produk menjadi lebih mudah karena sasaran konsumen dari produk tersebut sudah tersedia, sehingga pihak perusahaan tinggal memasarkan produk tersebut. Yang ketiga adalah menentukan perbandingan antar pasar. Jika menerapkan segmentasi pasar, tentu pihak perusahaan sudah mengantongi karakteristik, daya beli, jenis marketing yang disukai, serta kebutuhan pelanggan. Karena hal itulah, pihak perusahaan bisa melakukan perbandingan antara pasar dengan melakukan pengelompokan konsumen.
Jenis segmentasi pasar. Segmentasi pasar tidak bersifat tunggal, tetapi masih ada jenis-jenis segmentasi yang melingkupinya. Yang pertama adalah segmentasi perilaku, adalah pengelompokan konsumen dengan ditinjau dari perilakunya terhadap produk yang ditawarkan. Yang kedua adalah segmentasi psikografis, adalah pengelompokan konsumen atas dasar kesukaan dan ketertarikan mereka pada suatu produk tertentu. Yang ketiga adalah segmentasi demografis, adalah pengelompokan konsumen atas dasar umum. Yang keempat adalah segmentasi geografis, adalah penentuan kelompok pemasaran dengan berdasar pada tempat tinggal konsumen. Selanjutnya adalah tentang minat beli. Minat beli diartikan sebagai tahap kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Menurut Kotler, minat membeli terjadi sebelum keputusan membeli. Minat membeli ialah suatu respon efektif atau proses merasa suka terhadap suatu produk namun belum sampai pada tahap pembelian. Aspek minat membeli. Lucas dan Britt berpendapat ada 4 minat membeli, yaitu perhatian, ketertarikan, dan keinginan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat membeli. Menurut Kotler dan Keller, minat membeli adalah bagian dari proses dalam perilaku konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain faktor psikologis, faktor budaya, faktor sosial, faktor memori, dan faktor pribadi. Itulah pembahasan singkat dari saya. Terima kasih.